Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, setelah kita mempelajari pengenalan RPS ya, materi apa aja yang akan kita pelajari selama satu semester, maka untuk materi yang pertama kita akan membahas tentang pengantar biokimia. Ya, apa itu yang dimaksud dengan biokimia, kemudian sejarah serta perkembangan ilmu biokimia dari tahun ke tahun, serta konsep bioenergetika merupakan proses perubahan energi yang disertai dengan reaksi-reaksi kimia. Sebelumnya saya sampaikan komponen penilaian yang sudah ditetapkan akademik. Kehadiran sikap itu masing-masing 5% ya. Tugas 20, UTS 35%, UAS nanti 35%. Jadi total penilaiannya ada 100%. Kita kembali ke materi yang pertama. Ada yang tahu apa itu biokimia? Saya rasa Anda dulu juga sekolah mempelajari tentang kimia ya, kimia dasar. Nah, jika ada kata bionya, bagaimana pengertian dari biokimia ini? Baiklah, biokimia berasal dari kata bios yang artinya hidup ya, dan chemos artinya senyawa kimia organik. Jadi biokimia adalah ilmu yang mempelajari tentang kimia hayati. Artinya, ilmu yang akan berhubungan dengan berbagai molekul di dalam sel atau organisme hidup sekaligus dengan reaksi-reaksi kimianya. Molekul di dalam sel contohnya ada molekul fosfat, hidrogen, basa nitrogen yang menyusun DNA dan RNA, kemudian beserta reaksi-reaksi kimianya, contoh pada proses sintesa protein atau sintesa lemak termasuk karbohidrat. Nah, contohnya ya pengertian biokimia paling sederhana bahwa sebenarnya manusia terdiri atas partikel kecil pada sebuah elemen yang dinamakan dengan atom. Nah, sementara DNA yang terdapat pada tubuh manusia tersusun atas elemen antara lain fosfat, nitrogen, basa nitrogen yang tentu memiliki struktur atom secara kimiawi. Nah, DNA ini nanti akan berkumpul ya, mengelompok membentuk sel. Ini ada nukleus, plasma membran, dan sel ini nanti akan berkelompok lagi membentuk jaringan, dan selanjutnya jaringan mengelompok nanti akan membentuk organ, dan kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ. Ini yang digambar ini adalah sistem ekskresi ya, dan kumpulan dari sistem organ nanti akan membentuk yang namanya organisme. Jadi sangat berhubungan sekali antara kimia dengan biologi. Ini penjelasannya bahwa interaksi atom yang saya jelaskan sebelumnya akan membangun sistem kehidupan, yakni membentuk individu ya. Karena partikel-partikel atom yang ada di dalam tubuh, contohnya tadi partikel pembentuk DNA dan RNA, akan bereaksi secara terus-menerus untuk menghasilkan suatu produk untuk menunjang sistem kehidupan melalui berbagai jenis reaksi. Reaksi ini terjadi karena ada molekul mengalami ikatan kimia, karena berikatan ya antara suatu unsur dengan unsur lainnya membentuk suatu produk. Dalam kimia dasar ya, ikatan utama ini ada dua, ikatan tunggal dan ikatan kovalen. Ikatan kimia ini ada dua, ikatan ion dan ikatan kovalen. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi di mana ada gaya tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif ya. Jadi nanti akan terjadi perpindahan elektron di mana ion positif dia akan cenderung melepaskan elektron, sementara ion negatif akan cenderung untuk
menerima elektron. Sesuai dengan kaidah oktet bahwa elektron akan stabil dengan jumlah atom 8 ya pada kulit terluarnya. Sementara ikatan kovalen merupakan ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama-sama pasangan elektron untuk mencapai kestabilan. Contohnya ikatan ion. Nah, ion positif dia akan cenderung melepaskan elektron supaya dia tetap stabil ya. Kemudian ion negatif dia akan cenderung untuk menerima elektron. Ini ikatan kovalen, ini yang atomnya yang merah itu dipakai secara bersama-sama oleh kedua unsur. Cakupan ilmu biokimia itu ada contohnya pada struktur dan fungsi biomolekul, karena mangkuk ini tersusun atas molekul-molekul dan unsur-unsur ya, penyusun kehidupan seperti protein menyusun terdiri dari hidrogen, NH3. Begitu juga dengan proses metabolisme, kita akan mempelajari tentang reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya reaksi metabolisme protein, lipid, karbohidrat, serta ilmu biokimia juga mempelajari tentang informasi genetika. Nanti kita juga akan mempelajari tentang asam nukleat ya, yang membawa informasi keturunan. Tujuan dan manfaat ilmu biokimia, tujuannya untuk menguraikan suatu proses kimiawi pada sel hidup. Nah, ini akan sangat bermanfaat sekali dalam pengembangan ilmu pengetahuan ya, karena sangat bisa dikatakan semua ilmu kehidupan itu sangat berhubungan dengan biokimia. Nah, sangat berhubungan sekali antara dengan kedokteran, misalnya untuk mempelajari penyakit ya dari sudut pandang molekuler secara biokimiawi. Kemudian nutrisi misalnya ya, untuk mempelajari masalah-masalah kesehatan dan gangguan nutrisi serta penanganannya. Mikrobiologi juga bisa untuk mempelajari virus, bakteri dalam sudut pandang biomolekuler. Nah, biologi sel mempelajari sel-sel dari sudut biokimia. Genetik misalnya mempelajari struktur DNA dan RNA yang merupakan yang disusun oleh senyawa-senyawa kimia. Ini beberapa hubungan biokimia dengan disiplin ilmu lainnya, nanti bisa dilihat. Sangat berhubungan sekali karena biokimia termasuk ilmu dasar ya, penunjang disiplin ilmu lainnya. Kita masuk ke sejarah perkembangan ilmu biokimia. Pada abad ke-18 itu ada Carl Wilhelm meneliti susunan kimia serta mengisolasi beberapa ester dan kasein dari bahan alam. Kemudian ada Frederick menemukan urea ya, senyawa dalam urin dapat dibuat dengan memanaskan alkali sianat dengan garam amonium. Kemudian Edward dan Hans, ekstrak dari sel algi yang telah rusak atau mati tetap menyebabkan terjadinya proses peragian. Ini dilakukan analisa secara biokimia ya. Ternyata ada proses metabolisme secara anaerob pada ragi tersebut. Kemudian Karl-Neubauer memperkenalkan istilah biokimia dalam ilmu pengetahuan. Kemudian Sumner meneliti tentang enzim, bahwa enzim merupakan struktur yang kompleks ya, ada susunannya yang protein dan non protein. Kemudian Robert Hooke memperkenalkan mikroskop yang sangat menunjang sekali dalam perkembangan ilmu biokimia. Kemudian pada abad ke-18 gen dalam kromosom dan penemuan dari George Mendel ya, bapak genetika, serta asam nukleat yang diisolasi dari sel darah putih oleh Friedrich Mischer. Pada abad ke-20
sudah mulai mengalami peningkatan dengan pada abad ke-20 ya. Ilmu biokimia semakin mengalami perkembangan dengan ditemukannya struktur DNA double helix oleh James Watt dan Francis Crick 1953, yang dimana DNA ini merupakan senyawa yang membawa informasi kehidupan pada makhluk hidup. Nah, DNA ini ternyata mempunyai struktur biokimia yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ya, terdiri dari basa nitrogen, asam amino, kemudian hidrogen, serta dari gugus fosfat. Kemudian dilakukan pengembangan mikroskop elektron yang sebelumnya mikroskop biasa diperkenalkan oleh Robert Hooke, dan enzim merupakan protein, biokimia genetika dan rekayasa genetika. Ini termasuk penemu biokimia yang sangat terkenal, Emil Fischer. Ya, dia menemukan struktur ya, atau cara kerja enzim yang dikenal dengan teori lock and key, teori gembok dan kunci. Nanti kita akan pelajari selanjutnya pada materi enzim ya. Emil Fischer mengatakan protein merupakan gugus bangunan kecil yang berbeda yang disebut sebagai asam amino yang terkait satu dengan yang lainnya yang membentuk rantai panjang ya. Karena asam amino ini dibentuk dengan ikatan peptida yang nantinya akan membentuk polimer, yakni protein. Sir Hans A. Krebs ini adalah penemu dari siklus Krebs ya, atau siklus trikarboksilat asid. Hans Krebs berhasil memaparkan proses reaksi biokimia dari siklus urea. Dari penemuannya ini diketahui ternyata sel bisa mengubah energi kimia dari senyawa organik zat makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh kehidupan ya, dalam bentuk energi yang tersimpan di dalam sel dalam bentuk adenin trifosfat, yang selanjutnya dikenal dengan prinsip bioenergetika, yakni prinsip pengubahan energi yang disertai dengan reaksi-reaksi kimia. Nanti kita akan pelajari bagaimana perubahan energi yang terjadi pada sel. Selanjutnya, konsep bioenergetika yakni merupakan ilmu pengetahuan yang mengetahui perubahan energi yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Selama reaksi kimia berlangsung akan diikuti oleh pelepasan energi, baik ketika reaksi pada tingkat energi yang lebih tinggi ke tingkat energi atau ke tingkat energi yang lebih rendah. Contohnya ini bioenergetika pada benda mati ya. Jadi biasanya mereka akan menyimpan energi dalam bentuk energi kinetik maupun energi potensial. Misalnya kayu mengandung energi potensial ya, yang jika dibakar dia akan menjadi karbon dan melepaskan energi dalam bentuk panas. Sementara pada benda hidup seperti manusia, hewan justru membutuhkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Ini contohnya pada tumbuhan membutuhkan cahaya untuk memperoleh energi melalui proses fotosintesis ya. Karena tumbuhan sendiri memiliki klorofil yang bisa digunakan untuk fotosintesis dalam arti nantinya untuk menghasilkan glukosa ya. Nah, sementara organisme non fotosintetik seperti manusia dan hewan, dia tidak dapat menggunakan cahaya sebagai energinya. Maka dia harus mengubah energi kimiawi dari biomolekul nutrien seperti protein, kemudian karbohidrat maupun asam lemak, diubah menjadi ATP yang bisa digunakan sebagai sumber energi. Nanti kita akan pelajari pada materi berikutnya.
Ini contohnya siklus Krebs ya. Siklus Krebs nanti dia akan menghasilkan energi dalam bentuk adenin trifosfat. Ini ada ATP-nya yang warna kuning. Nah, secara garis besar proses biokimiawi yang terjadi di dalam tubuh dinamakan dengan proses metabolisme. Jadi metabolisme ini adalah reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ada yang sifatnya katabolisme, melisis ya, berarti mengubah senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, dan ada yang bersifat anabolisme, mensintesis dari senyawa sederhana menjadi senyawa yang lebih kompleks. Ini nanti kita akan pelajari pada pertemuan berikutnya. Contohnya ini ya. Reaksi katabolisme ini dia bersifat eksergonik, artinya melepaskan energi. Sementara reaksi anabolisme dia sifatnya akan menggunakan energi. Ini contoh reaksi eksergonik itu katabolisme ya, mengubah karbohidrat, lemak, serta protein menjadi energi dan produk lainnya. Sementara reaksi endergonik, contohnya anabolisme, dia akan mengubah senyawa sederhana, asam amino, sugar, fatty acid, nitrogen menjadi senyawa yang lebih molekul lebih besar seperti protein, polisakarida, lipid, dan nukleat asid. Ini jalur bersama metabolisme. Jadi baik asam amino, karbohidrat, dan asam lemak semua nanti akan memasuki proses trikarboksilat asid sampai tahap akhir pada proses transfer elektron yang nanti akan pada akhir tahapan ini akan diubah menjadi energi dalam bentuk ATP. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada materi biokimia ini? Untuk materi sebelum semester kita akan fokus kepada biokimia secara umum. Misalnya biokimia, sejarah biokimia, fisika kimia air, ikatan kimia, tipe sel, metabolisme protein, lipid, dan karbohidrat. Sementara setelah UTS kita akan fokus kepada biokimia darah. Contohnya ada asam nukleat, sifat fisikokimia darah, morfologi eritrosit, hemoglobin, leukosit, dan trombosit, fungsi albumin dan globulin serum, plasma dan serum, serta hemostatis, merupakan proses pengendalian pendarahan. Sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.